Bu Maya. Waalaikumsalam. Ya, gimana ini keadaannya? Alhamdulillah pagi ini sehat sekali. Sehat sekali. Perasaannya Bahagia. bahagia. Jadi ya, maaf nih Bu Maya yang mengganggu waktunya nih ya. Saya menemui Bu Maya, kita berdua di sini melakukan percakapan ini dengan tujuan untuk supervisi akademik sekolah. Nah, bagaimana kira-kira Bu Maya siap ya? Siap. Santai saja Bu Maya, tidak usah Sedikit tegang. Oh iya, kita tidak usah tegang, ini kita santai saja. Sebelumnya Bu Maya, supervisi akademik itu kan mempunyai 3 tujuan ya Bu Maya ya. Yang pertama itu sebagai pengawasan pertumbuhan dan monitoring seperti itu. Nah, kira-kira ini nanti dari ketiga tujuan supervisi ini nanti bisa dipilih oleh Bu Maya salah satunya begitu. Kemudian dalam saya melakukan supervisi ini nanti kita itu ada 3 tahapan ya Bu Maya. Yang pertama itu praobservasi, yang kita lakukan sekarang ini praobservasi, kemudian nanti yang kedua observasi, dan yang ketiga yang terakhir nanti adalah pasca observasi. Jadi mungkin akan membutuhkan waktu atau menyita waktu Bu Maya begitu dalam kegiatan pembelajaran. Sebelumnya saya minta maaf begitu ya Bu Maya ya. Oke. Baiklah Bu, kembali lagi ke tujuan awal ya Bu Maya ya. Kita di sini untuk melakukan supervisi akademik sekolah. Kira-kira dari 3 tujuan tadi, Bu Maya itu mau saya mensupervisi Bu Maya itu yang bagian mana? Yang bagian itu tadi, perkembangan, pengawasan atau monitoring seperti itu. Baiklah Bu Maya, mengulangi yang tadi karena kan tadi yang namanya supervisi itu kan tadi ada tiga tujuan. Nah, yang pertama kan tadi pengembangan, monitoring atau pengawasan. Kira-kira nih dari 3 segi ini Bu Maya lebih menekankan ke yang mana? Maksudnya tujuan kita kali ini, Bu Maya. Untuk kali ini saya milih yang untuk pengembangan. Iya. Mungkin bisa diceritakan ya Bu Maya, pengembangan yang Ibu Maya maksudkan itu pengembangan yang seperti apa? Misalnya pengembangan pada anak didiknya Ibu, atau maaf nih Bu ya, pada pengembangan Ibu sendiri gitu. Ya, untuk kali ini betul-betul saya untuk supervisi kali ini untuk pengembangan diri saya, bukan untuk siswa, karena saat ini saya merasa masih banyak kekurangan dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Karena pada saat penyampaian kepada siswa itu saya masih banyak kekurangan, banyak siswa yang belum bisa menerima penjelasan dari saya untuk itu Bu. Seperti itu ya. Mungkin Bu Maya bisa ini ya, lebih spesifik lagi kan gini ya Bu ya, karena kompetensi itu kan kita tahu ya, kompetensi seorang guru itu ada 4 macam: kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial itu. Nah, itu berarti Bu Maya cenderung ke kompetensi pedagogik ya. Itu di mana kompetensi pedagogik ini kan kita lebih menekankan ke strategi mengajar ke anak, kemudian tentang modul atau materi yang kita pelajari, atau tentang tentang karakteristik anak juga ada. Berarti lebih spesifiknya Bu Maya memilih ke pedagogik, ke strategi mengajar, mungkin ke strategi mengajar. Terkadang itu ada permasalahannya Bu. Kita sudah menggunakan media yang baik, sudah menggunakan tapi karena saya ada penyampaian yang masih kurang, anak-anak itu masih kurang bisa menerima penyampaian dari saya. Oke Bu Maya.
Mungkin di sini bisa saya lanjutkan lagi ya Bu Maya. Mungkin dalam pembelajaran setiap hari Bu Maya itu kan sudah buat RPP ya. Mungkin kan itu pedoman kita ya Bu Maya dalam melaksanakan kegiatan, melaksanakan pembelajaran. Bisa enggak Ibu ceritakan langkah-langkah dari RPP yang sudah Ibu buat itu? Bisa enggak diceritakan dari skenario yang Ibu Maya buat tadi, langkah-langkahnya bagaimana? Langkahnya ada 3 langkah Bu. Yang pertama pembukaan. Pembukaan itu awalnya anak-anak dipersiapkan untuk berdoa dulu. Lalu saya melaksanakan absensi, menanyakan siapa yang tidak masuk, siapa yang masuk. Terus setelah itu penyampaian tujuan pembelajaran hari ini. Kita belajar hari ini tentang apa, kita sampaikan kepada anak-anak. Setelah itu kita masuk ke inti, melaksanakan tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan di pembukaan tadi, menjelaskan materi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi, menyiapkan perangkat pembelajarannya yang akan dilaksanakan. Jika memungkinkan, misalnya nanti kalau ada kegiatan yang berkelompok, memungkinkan untuk berkelompok, saya bagi dulu anak-anak menjadi beberapa kelompok. Terus membagikan lembar kerja. Setelah tadi penjelasan materi, sekarang dibagikan lembar kerja biar anak mengukur kemampuan anak-anak tadi menerima materi dari saya itu sebagaimana seberapa dia bisa menerima. Nah, untuk mengukur itu dibagikan lembar kerja. Kalau anak-anak bisa mengerjakan, bisa menjawab, berarti materi yang saya sampaikan tadi anak-anak bisa menerima. Begitu. Iya. Ini ya Bu Maya, langkahnya runtut sekali ya Bu ya. Apa itu terperinci sekali ya yang Alhamdulillah. sudah Terima kasih Bu Tutut. Ini kalau boleh tahu nih Bu Maya, kira-kira dari pembukaan, inti sama penutup ini ya, Bu Maya itu ada enggak apa itu namanya permasalahan atau kesulitan begitu dalam melaksanakan ketiga tahapan tadi? Ada permasalahannya di intinya itu loh Bu tadi Bu. Tadi hubungannya dengan materi, kadang itu saya itu ingin menyampaikan bagaimana anaknya menerimanya bagaimana begitu loh Bu. Kadang sudah bawa perangkat peraga pembelajarannya, tapi kadang anak-anak itu menerimanya itu masih kurang. Begitu diberi lembar kerja, ini bagaimana Bu? Belum bisa menjawab, tadi belum mudeng Bu sama berarti penjelasannya Bu Guru. Seperti itu loh Bu. Berarti kan ada kekurangan pada diri saya. Menurut Bu Maya mungkin kekurangannya itu tadi kan dalam hal pengembangan atau pedagogi tadi ya Bu ya. Mungkin dari ini segi apanya gitu Bu? Mungkin strateginya Bu Maya atau modul yang dipilih memang strateginya mungkin Bu. Mungkin strateginya. Kalau menurut saya itu strateginya masih banyak, masih belum banyak strateginya yang mungkin untuk disampaikan kepada anak-anak. Ini apa ya yang diusahakan Bu Maya untuk menguasai strategi gitu, ada enggak itu kira-kira gitu? Nah gini Bu Maya, Bu Maya tadi menceritakan apa itu tentang apa ya Bu Maya ya masih belum bisa menguasai strategi begitu ya Bu Maya. Tadi bilangnya seperti itu. Bisa enggak nih Bu Maya, kira-kira Bu Maya ada enggak pemikiran atau usaha Bu Maya untuk lebih menguasai strategi atau koleksi strategi Bu Maya biar tambah banyak itu, ada enggak caranya Bu Maya? Usaha saya itu kalau untuk menambah itu melihat teman-teman sejawat yang lebih senior dari saya. Mungkin dari sana nanti saya dapat melihat banyak sekali contoh strategi pembelajaran yang bisa saya terapkan kepada anak saya didik saya. Bagus sekali Bu Maya itu ya. Minatnya, semangatnya untuk semangat untuk pengembangan dirinya itu bagus sekali gitu saya rasa nih. Kira-kira nih menurut Bu Maya nih, bicara tentang strategi tadi, tentang penguasaan nih, kalau diukur dengan skala itu kira-kira Bu Maya itu dalam penguasaan strategi itu di angka berapa begitu? 1 sampai 10 Bu Maya? Angka berapa ya Bu? 6
6 ke 7 mungkin. Mungkin 6 Iya, ke 7 ya. iya. Iya Bu Maya. Mudah-mudahan nanti ya Bu Maya Baru cukup standarnya, belum baik sama sekali, baru cukup. Iya. Bu Maya, itu tadi mungkin sekilas apa itu namanya pengembangan diri yang ingin ditingkatkan oleh Bu Maya begitu ya. Yeah. Kemudian nih Bu Maya kembali ke tujuan awal nih. Dalam penyampaian pembelajaran ke anak itu kan ada tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajarannya. Bisa nggak Bu Maya menyebutkan atau menyampaikan tujuan pembelajaran saya dalam RPP tadi yang saya sampaikan tadi? Iya. Tujuan pembelajaran yang ada di RPP tadi ada 2 Bu. Yang pertama, siswa dapat menentukan posisi pecahan sederhana seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar yang ditunjukkan bilangan pecahan tadi. Berarti ini lebih ke arah apa ya Bu? Numerasi ya, penghitungan matematika ya. Hitung ya kalau Bu Maya yang diutarakan Bu Maya seperti itu. Kira-kira nih Bu Maya, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada anak itu tadi kan di awal pembelajaran sebelum anak-anak mulai itu ya Bu ya. Nah, waktu pembelajaran Bu Maya menyampaikan materi, menyampaikan tujuan pembelajaran itu ada nggak kesulitan dari anak itu? Ada. Anak-anak masih bingung mungkin ya Bu Maya? Iya, anak-anak masih bingung karena hanya kamuflase. Iya, hanya Bu Maya hanya mengutarakan. Hanya menyampaikan saja. Mungkin karena kurang adanya media. Jadinya karena hanya penjelasannya secara lisan, kurang ada media, anak-anak jadi menangkapnya itu masih kurang. Itu ya. Iya. Itu jadi satu permasalahan. Iya, jadi satu permasalahan. Iya. Kira-kira nih Ibu apa ya? Ibu kesulitan kan menyampaikan. Iya, menyampaikannya. Mungkin ada enggak rencana gitu supaya anak-anak itu lebih memahami apa yang Ibu sampaikan itu ada enggak? Ada. Rencananya dari tujuan pembelajaran ini saya akan menggunakan media Bu. Nanti kalau menggunakan media untuk bilangan posisi pecahan ini, kalau menggunakan media misalnya roti atau apa, mungkin anak-anak akan lebih memahami. Oh Bu Maya, bagus ya, langsung spontan ya. Iya. Mengeluarkan jawaban menggunakan media roti. Media roti. Soalnya kan yang bisa dibagi Bu, misalnya kalau dengan teman, kalau yang bisa dibagi kan punya jajan, punya makanan roti. Kalau nanti satu punya roti satu dibagi sama temannya 3 kan bisa untuk kegiatan pembelajaran. Iya. Bu Maya hebat sekali ya. Aduh, berarti ini ya Bu Maya ya, bisa enggak disebutkan lagi berarti area pengembangan dari tujuan belajar tadi yang ingin dicapai itu berarti apa nih Bu Maya nih? Area pengembangan yang apa gini maksudnya, anak itu biar benar-benar apa ya Bu ya, antara apa ya Bu, fakta dan khayalan mereka itu bisa menyinkronkan. Mungkin berarti itu ya Bu, area pengembangannya mereka dapat mencocokkan imajinasinya dengan kenyataannya seperti apa. Iya, itu ya Bu Maya, bagus sekali ya. Kemudian Bu Maya, nah nanti Bu Maya kan area pengembangan tujuan pembelajaran sudah ada, area pengembangannya yang ingin Bu Maya capai ada, kemudian strateginya yang ingin Bu Maya lakukan ada enggak? Mungkin strategi yang berkaitan dengan roti, atau mungkin kita akan buat roti, atau kita akan membawa kemudian di praktek langsung. Oke Bu Maya, tadi kan Ibu kan udah menyampaikan ya tujuan pembelajaran dari apa yang Ibu sampaikan, kemudian area pengembangan yang Ibu Maya pilih itu seperti apa nih kira-kira. Sekarang nih Bu Maya nih, strategi apa nih yang disiapkan Bu Maya untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Strategi yang saya lakukan nanti untuk anak-anak itu praktek langsung. Jadi anak-anak itu bisa
membayangkan apa yang ada dalam imajinasinya dengan apa yang ada dalam kenyataannya. Mengenai pecahan tadi ya. Mengenai pecahan tadi. Jadi kan mungkin dia masih ada dalam bayang-bayangnya seperti itu seperti apa ya, siji kok dibagi telu itu seperti apa, mungkin satu bagi dua, siji bagi dua itu ya. Iya, si kok bagi dua. Nah, mungkin dia masih belum ada bayangan nanti seperti apa 1/3 ki ongkone nek bentuknya seperti apa lah. Untuk praktek langsung nanti anak-anak entah saya yang membawa atau anak-anak yang membawa sendiri, nanti anak-anak saya suruh praktek dengan menggunakan roti. Jadi misalnya anak-anak tadi sudah saya bagi, ada yang kelompok ada 2 anak, satu kelompok lagi 3 anak, satu kelompok lagi 4 anak, nanti saya berikan 1 roti untuk setiap kelompok. Jadi setiap satu kelompok nanti anaknya ada 2 dibagi 2, jadi dia kan nanti bisa tahu 1 dibagi 2 1/2 itu pecahannya seperti apa, nanti kan dia bisa tahu. Nah, untuk yang kedua nanti yang 1 roti untuk dibagi 3, 1 roti dibagi 4, jadi anak-anak dalam kehidupan nyata dia bisa mengerti sebilangan 1/3 itu seperti apa, 1/2 itu seperti apa, 1/3 itu seperti apa, begitu. Strategi saya. Sip, ini bagus sekali nih Bu Maya nih ya. Apa itu namanya strategi yang akan digunakan ternyata Bu Maya sudah mempersiapkan. Bu Maya aksinya bagus sekali nih menurut saya ini ya. Aksi nyata. Iya, aksi nyatanya nanti bagus sekali. Nah, Bu Maya nih untuk menunggu aksi nyata nih ya. Untuk saya udah tidak sabar nih tunggu aksi nyatanya Bu Maya. Kira-kira nih kapan nih Bu Maya bisa melaksanakan aksinya itu? Besok bisa Bu, soalnya kan bahannya juga medianya dicari tidak sulit, jadi kan besok dilaksanakan bisa, sudah ada RPP-nya, tinggal besok melaksanakan. Terus nggak sabar nih Bu, besok kita bertemu lagi, kemudian kita bisa ngobrol seperti ini, sharing lagi gitu ya Bu ya. Oke Bu Maya, mungkin tahap kita untuk pra-observasi sekian dulu, besok bisa kita lanjutkan lagi. Terima kasih Bu Maya atas kerjasamanya ya. Mungkin menyita waktu Bu Maya atau saya kurang sopan mungkin ya untuk Bu Maya. Terima kasih sekali lagi Bu Maya, bertemu besok, jangan lupa nih Bu ya. Siap. Udah gak sabar ini. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Maya, bagaimana nih keadaannya nih, kabarnya? Alhamdulillah sehat Ya Bu Maya. Setelah melalui proses panjang ini, satu kali lagi saya satu lagi perjuangan, kita coaching bersama, kita sharing bersama mengenai tahapan akhir dari observasi yang kemarin sudah pra-observasi sudah kita lalui. Observasi kemarin Bu Maya sudah terlaksanakan ya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi begitu ya Bu ya. Nah, mungkin di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Maya dari mengulas dari kegiatan observasi kemarin mungkin. Ini untuk menyingkat waktu nih Bu Maya ya, bisa saya langsung memulai pertanyaan nih Bu Maya ya. Ya, yang pertama nih Bu, kira-kira nih hal baik apa yang sudah Bu Maya lakukan saat mengajar tadi? Hal baiknya gitu. Hal baik yang dirasakan, yang sudah dilaksanakan saat mengajar tadi, anak-anak itu sangat gembira saat melakukan kegiatan
kegiatan aksi nyata dalam mewujudkan imajinasinya dalam kenyataan. Tadi anak-anak sangat bahagia, senang, antusias sekali dalam mengikuti semua kegiatan, mulai dari pembagian anak-anak menjadi kelompok, membagi rotinya, sampai dia bisa memahami antara pecahan pecahan tadi yang setengah itu yang seperti apa, sepertiga itu seperti apa, seperempat itu seperti apa. Alhamdulillah anak-anak senang dan bisa masuk dalam pemahaman barunya anak-anak. Iya Bu. Ini Bu, kalau boleh saya tanya, perasaannya Bu Maya saat anak-anak itu gembira, senang gitu, Bu Maya sendiri merasakan mungkin ada yang sama? Merasakan senang juga, puas. Berarti kepuasan apa yang menjadi permasalahan saya kemarin akhirnya hari ini bisa terjawab. Iya. Berarti kan ini ya Bu, satu tingkatan Bu Maya sudah melalui itu yang kemarin diibaratkan Bu Maya itu kesulitan. Sekarang sudah terpecahkan. Iya Bu Maya, terima kasih dan selamat ya untuk Bu Maya. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, indikator mana yang Anda rasakan sudah tercapai? Indikator kan dari tujuan pembelajaran kemarin anak-anak dapat menyebutkan bilangan, pecahan, dan menuliskan, ya kan, kemarin menyebutkan dan menuliskan pecahan. Nah itu Bu, indikatornya sudah terpenuhi atau tercapai? Sudah tercapai dengan pembuktiannya melalui anak-anak tadi ya Bu ya. Kegiatan anak-anak tadi sudah tercapai indikatornya, tujuan pembelajarannya yang kemarin sudah tercapai. Ini bukan tujuan pembelajaran, indikator ini nanti sudah tercapai, berarti kan saat Ibu nanti bisa melakukan Bu, asesmen atau penilaian. Mungkin di situ satu tahap lagi akan terbukti lagi bahwa mereka itu memang benar-benar sudah menguasai tujuan dan menyelesaikan indikator tadi, gitu ya Bu ya. Oke Ibu. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih Bu, kan kompetensi yang ini untuk strategi Bu Maya sudah terlampaui ya. Yang kemarin Bu Maya mengatakan saya kesulitan nih dalam strategi begitu kan. Sekarang sudah terjawab nih, terjawab sudah lah gitu. Kemudian nih Bu, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Maya kembangkan? Kita mengingat dulu kompetensi seorang guru kan ada empat kemarin ya. Kemudian mungkin kalau kemarin Bu Maya dari pedagogi. Nah setelah ini pedagogi mungkin ada kompetensi lain yang ingin Bu Maya kembangkan lagi. Iya, kemampuan profesional Bu ya. Saya kembangkan lagi untuk selanjutnya. Berkaitan dengan Bu ya, ke pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Ini sangat Bu ya, sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembelajaran dan pengembangan terhadap hasil pembelajaran. Supaya tidak ketinggalan zaman. Iya. Mungkin ada enggak nih Bu ya, cara atau supaya Bu Maya bisa ke arah keprofesionalan itu gimana gitu, ada cara misalnya Bu Maya berkelanjutan. Ini sangat Bu ya, sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembelajaran dan pengembangan terhadap hasil pembelajaran. Supaya tidak ketinggalan zaman. Iya. Mungkin ada enggak nih Bu ya, cara atau supaya Bu Maya bisa ke arah keprofesionalan itu gimana gitu, ada cara misalnya Bu Maya akan ke TU atau ke Bapak Kepala Sekolah, Pak, saya mengajukan proposal tentang
keprofesionalan ini tadi yang PKB ya. PKB. Itu misalnya Pak, kita minta nih dibuatkan satu seminar atau pelatihan atau diklat gitu, ada enggak kira-kira ini di Wayangan Bumaya gitu? Mungkin gimana Bu? Bisa ceritakan, jelaskan lah. Pak Yuda. Nih Bumaya tadi sudah berhasil nih ya dalam kemarin mengutarakan kesulitan dalam hal strategi nih. Nah, sedangkan strategi itu kan masuk ke kompetensi pedagogi. Nah, selanjutnya nih kira-kira Bumaya selain mengembangkan kompetensi dalam hal pedagogi itu pengembangan apa lagi nih atau kompetensi apa lagi nih yang ingin dicapai oleh Bumaya? Kan mengingat kompetensi guru kan ada 4 ya Bu yang kemarin. Kira-kira setelah kompetensi pedagogi, pribadi, sosial sama keprofesionalan. Nah, ini Bumaya ini milih yang mana? Milih yang keprofesionalan. Milih yang profesional. Iya. Berharap menjadi guru profesional. Emang itu harus Bu. Kita kan melayani anak ya Bu ya. Ini pelayanan kita itu jadi harus prima Bu. Anak-anak yang kita layani itu mereka itu pengetahuannya kan terus mengalir Bu, bertambah. Terus bertambah. Jadi kita pun dalam memfasilitasi anak-anak juga tetap harus profesional. Profesional. Pengembangan diri kita itu juga kita butuhkan gitu. Kira-kira nih Bu, ada enggak cara dari Bumaya ini untuk mengembangkan keprofesionalan tadi mungkin? Ya, karena senior daripada saya. Nah, saya akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, usul kepada Bapak Sekolah untuk nanti kalau suatu saat Bapak Kepala Sekolah itu mengikuti KKKS pertemuan kepala sekolah itu nanti Bapak Kepala Sekolah bisa untuk mengusulkan untuk diadakan diklat keprofesional. Iya, berarti ada usaha nih dari Bumaya nih melalui pimpinan nanti Bumaya meminta diadakan satu pelatihan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Bu ya. Oke Bu, nanti mudah-mudahan ini rencana atau cara dari Bumaya ini bisa diterima nanti sama Bapak Kepala Sekolah, bisa dibicarakan lagi dengan rekan-rekan Bapak Kepala Sekolah yang lain begitu ya. Kemudian Ibu terakhir nih kira-kira nih Bu tindak lanjut yang berkaitan dengan pengembangan diri Bumaya sebagai pendidik ini apa? Pengembangan diri. Nah, tindak lanjutnya mungkin yang tadi kan Bu? Melalui usaha pelatihan diklat atau yang lain, mungkin ada enggak yang lain selain pengembangan diri melalui itu tadi Bu? Mungkin Bumaya akan lebih aktif di KKG atau lebih aktif di KKG, soalnya di sini setiap bulan ada KKG untuk guru kelas. Jadi kita di sana bisa sharing kepada teman mungkin tentang permasalahan kita, apa yang terjadi di sekolah, permasalahan apa. Nanti misalnya kalau kita ada kesulitan dalam pembelajaran, kita bisa sharing ke teman menggunakan media yang lebih baik. Itu seperti apa untuk pembelajaran yang ini, untuk tujuan yang ini. Nanti kan kita bisa sharing ke teman bila kita ada permasalahannya. Bumaya berarti intinya nanti tindak lanjutnya Bumaya akan lebih aktif di KKG. Oke Bumaya, terima kasih nih Bumaya sudah sangat membantu saya. Kemudian Bumaya nih tetap semangat ya Bumaya ya dalam Bu mencerdaskan kehidupan anak bangsa, meskipun kita kan berada di lingkungan yang Bu, kaki gunung seperti ini, pegunungan seperti ini, pagi-pagi sekarang aja udah hujan. Iya Bu, kepala sekolah
bisa dibicarakan lagi dengan rekan-rekan Bapak Kepala Sekolah yang lain begitu ya. Ya. Kemudian Ibu terakhir nih kira-kira nih Bu tindak lanjut yang berkaitan dengan pengembangan diri Bu Maya sebagai pendidik ini apa? Pengembangan diri. Nah, tindak lanjutnya mungkin yang tadi kan apa nih Bu? Melalui usaha pelatihan iklan atau yang lain, mungkin ada nggak yang lain selain pengembangan diri melalui itu tadi Bu? Mungkin Bu Maya akan lebih aktif di KKG atau lebih aktif di KKG, soalnya di sini setiap bulan ada KKG untuk guru kelas. Jadi kita di sana bisa sharing kepada teman, mungkin tentang permasalahan kita apa yang terjadi di sekolah, permasalahan apa. Nanti misalnya kalau kita ada kesulitan dalam pembelajaran, kita bisa sharing ke teman, menggunakan media yang lebih baik. Itu seperti apa untuk pembelajaran yang ini, untuk tujuan yang ini. Nanti kan kita bisa sharing ke teman bila kita ada permasalahannya. Bu Maya berarti intinya nanti tindak lanjutnya Bu Maya akan lebih aktif di KKP. Gitu ya. Oke Bu Maya, terima kasih nih Bu Maya sudah sangat membantu saya. Kemudian Bu Maya nih tetap semangat ya Bu Maya ya dalam apa Bu mencerdaskan kehidupan anak bangsa, meskipun kita kan berada di lingkungan yang apa ya Bu, kaki gunung seperti ini, pegunungan seperti ini, pagi-pagi sekarang aja udah hujan. Iya Bu, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak bangsa kita. Karena kan dari kita untuk kita, mereka suatu saat anak-anak itu kan berasal dari kita, suatu saat anak-anak juga kembali ke kita, suatu saat anak-anak pun akan berguna untuk kita ya Bu ya. Tetap bergerak menggerakkan bergerak, tergerak dan menggerakkan, itu moto dari CGP itu ya. Demikian Bu Maya, terima kasih karena sudah banyak membantu di sini. Apabila saya itu ada salah kata atau perlakuan yang kurang mengenakan, saya dengan Bu Maya saya minta maaf. Sekali lagi minta maaf sekali ya Bu Maya. Terima kasih sudah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.